bukan orang mati. Di situ kan konteksnya orang mati di dalam rohani. Jadi ini orang yang sudah binasa rohaninya. Orang yang binasa dari rohaninya adalah orang tidak mau menerima firman Tuhan. Dia menerima firman Tuhan. Bentar. Bagaimana dengan penjina, wanita penjina bahkan 5 suaminya yang saat itu diterima Yesus? Ini sudah bertolak belakang dengan itu bagus. Di mana bagusnya? Yesus bagusnya di mana? Tapi si Paulus memetongkan mereka. Ya bedakan itu ya. Di mana bedanya? Sama-sama berzina, lebih parah itu 5 suaminya. Begini, 5 suaminya. 5 suaminya kan? Dengar dulu ya. 5 suaminya dia datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Dan dia pun tanpa cerita, Yesus sudah tahu. Memang betul. Ya kan? Kau tidak udah punya lebih dari 1 suami, bahkan lebih dari 2. Dan suami yang sekarang juga bukan suamimu, kata Yesus kan? Apa kata Yesus? Sekarang kembalilah kepada suamimu yang pertama, kata Yesus. Gak ada, tapi apa gak ada. Gak ada itu, gak ada dibilang kayak gitu. Tetapi akhirnya apa? Si perempuan itu kan kembali, dia mau bertobat kan? Dia nggak binasa karena dia mau bertobat. Di sini kan konteksnya orang itu sudah tidak mau berubah, sehingga ya udah seperti itulah. Itu kan orang Kristen, kalau pengakuan itu tak buta, tapi tak ada gerejanya. Alkitabnya juga aneh. Ya kan harus bertobat. Kalau nggak bertobat itu jelas. Maka firman Tuhan. Jelas Yesus katakan, aku tidak hadir di buatan tangan manusia. Yang kedua, yang kuingini ialah belas kasihan bukan persembahan. Tuhan yang mana ini minta persembahan di gereja atau di ruko kalian, di tempat komunitas kalian? Tuhan mana ini? Jelas Yesus gak hadir yang kayak gitu-gituan. Jangan mengambil sebuah pengertian dengan 1 ayat saja. Jangan mengambil suatu pengertian dengan 1 ayat saja, ya. Firman Tuhan berkatakan di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata persembahan itu jangan langsung enggak, jangan. Persembahan itu juga beri yang terbaik buat hantu, kan begitu? Beri yang terbaik buat hantu. Kau tidak memberi tertutup. Yang terbaik tidak selamanya. Hanya dengan uang. Itu tapi momen pemberian persembahan loh, kolekte. Baca dulu Roma 12 ayat 1. Baca. Tahu saya, persembahkanlah tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Jadi persembahan di situ maksud apa? Uang. Ikut juga uangnya dikasih kan? Harus. Enggak, di situ mengenai ada kolekte, enggak jalan organisasi, fix. Bukalah dulu Alkitabmu. Alkitab mana yang kau pakai itu? Bertobatlah. Jangan Alkitab mana, masih ada waktu. Enggak kupakai Bibel, enggak kupakai, hanya diskusi aja kupakai Bibel. Aku langsung bicara sama Yesus. Oh, kok nggak boleh? Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke. Berarti Yesus itu berasal ya? Dari Alkitab. Berarti Yesus mesum ya? 32 perawan dijalannya Yesus, betul? Itu bilangan 31. Kau bilang itu firman Tuhan. Bilangan 31 loh. Oh, mau buka lagi bilangan 4. Bilangan 4 jelas di situ meraba-raba Pak, mengembungkan perut, mengempiskan paha. Kayak mana itu? Tidak ada ditulis itu. Jangan ngadi-ngadi kalian. Kurasa Mormonnya yang itu bikin itu. Alkitab mana yang itu pakai? Terserah mau apapun. Saya tidak pakai kitab. Saya hanya pakai Yesus. Yesus aja di hatiku. Kamu ada yang terbuka dibaca oleh semua orang. Kalau Yesus di hatimu itu, ya udah, terimalah Yesus. Tapi Yesus yang makanya merupakan jangan kalian bilang PL sama kitabnya si Paulus itu adalah kalau memang Yesus firman di hatimu, ya udahlah, percayalah sama Yesus ya, nggak usah kamu terlalu apa kali pakai. Makanya Yesus itu bukan Allah, bukan Kristus, itu dia toh. Yesus itu Kristus, itu Yesus itu adalah yang Kristus itu adalah Paulus. Kristus itu adalah Paulus. Kita tulis Paulus. Aku yang namanya. Karena Yahweh sudah tereliminasi. Sudah kubuang untuk pijak-pijak si Yahweh. Sudah kupijak-pijak si Yahweh. Alkitab apa itu? Si Yahweh udah kupijak-pijak. Yahweh. Iya. Udah kupijak-pijak si Yahweh. Bertobatlah kau. Kenapa bertobat? Kupijak-pijak dia dalam nama Yesus. Itu enggak bagus. Masa kita memijak-mijak, kau punya kasih lah. Karena Yesus mengatakan, dengar, kau harus punya kasih. Bapak segala pembunuh dan penipu, pembinasa, bahkan mesum adalah iblis. Siapa itu TKP-nya? YHWH. Bumbun apa maksud? Bumbun itu pembunuh. Nanti rungkat apa rumku.
Ya, YHWH. Jadi itu jangan ketar-ketir. YHWH itu udah kupijak-pijak. Jadi Yesus yang menciptakan alam semesta. Itu. Jadi pemahamannya ini kurasa gak tamat SD ini kurasa. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Boh, berarti Islam itu orang Islam pun Allah yang menciptakan. Allah itu mencipta. Loh. Siapakah yang menciptakan dia? Yesus Kristus. Jangan bilang Yesus itu Tuhanmu. Buka Yohanes 20:17. Tuhan lah. Buka Yohanes 20:17. Salah itu memenuhankan Yesus. Hanya saya yang memenuhankan Yesus. Karena Kayak Tuhan kalian adalah YHWH, bukan Yesus. Itu aku tahu. Kan aku yang percaya Tuhan. Terbukti kalian bela habis-habisan si Yahweh itu. Padahal udah aku pijak-pijak. Tuh. Tuhan kami yang disebut adalah Yesus Kristus. Udah. Buktinya kau itu. Jadi janganlah terlalu apa kali itu. Buktinya yang menciptakan alam semesta bagi kalian adalah Allah. Berarti Islam kalian. Tanya Leni, akal sehat. Bentar dokter, siapa yang menciptakan alam semesta bagi kalian dokter? Silakan dokter. Allah. Nah, ini Islam itu. Iya, di dalam perjanjian lama itu sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan oleh seluruh yang ada di permukaan bumi ini, termasuk langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, yang menciptakan adalah Allah. Ya, lanjut. Iya, sama. Berarti itu sama dengan Islam. Itu Islam itu Kristen. Ini sesat ini, orang Kristen yang tersesat lebih bagus lah yang kayak gini memang harus dilayani daripada agama lain. Kembali siapa yang mengutus Yesus? Tuhan. Siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus? Gitu. Ya. Jadi itu selagi ada waktu bertobat lah ya, bertobat. Percaya kepada Yesus supaya kau diselamatkan. Udah kupijak-pijak YHWH Kristus, sudah kupijak-pijak itu, udah ya. Gak apa-apa. Cukup Yesus yang menciptakan alam semesta bagi saya. Selagi ada waktu. Bagus, Os. Osnya sudah mulai agak paham sedikit. Sedikit airnya tambah paham lagi. Jadi sebenarnya Kristen ini adalah Islam, Bang. Karena Allah itu juga Tuhan mereka. Oh, gitu ya, Os. Kan itu tadi hasil diskusi kita. Iya kan, Bang Akal? Dokter Akal? Oh, iya. Saya kemarin dulu pernah sempat bersekusi sama dia juga, Os. Sama dia itu tadi. Saya tandai dia punya muka, sempat dia ongken, saya juga ongken. Andai kata saya ongke pasti dia kenal saya. Cuma saya pakai akun yang kedua, bukan akun ini saya pakai. Halo, host. Iya, selamat siang, selamat sore. Tadi Yesus itu Islam ya? Bukan, si Right ini Islam karena yang menciptakan alam semesta adalah Allah, kan begitu. Gak mau dia nerima kalau saya memakai Elohim atau Tuhan begitu. Harus Allah. Berarti dia Islam. Betul itu, Os. Betul. Saya dukung, Os. Jadi maksudnya itu gimana? Yang benar itu gimana? Yang benar itu kalau memang Anda Kristen, maaf sebelumnya si Helm ini Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oke. Sebenarnya yang benar itu adalah kata Tuhan. Tuhan atau Elohim begitu ya. Bahasa aslinya di situ. Ya, kalau pakai Allah itu memang karena Abdul bin Karim Musi ini dulu mentranslatekannya dengan memakai dulu Yesus itu bukan Yesus, Isa. Isa baru masjid, Ka'bah, ya Assalamualaikum bukan damai sejahtera. Itu dulu. Baru revisi demi revisi terakhir ini Allah yang belum hilang. Itu dia toh. Makanya sebagian teman-teman udah ada yang mengubah dengan memakai Elohim. Ya, tapi saya pun tidak mau pakai Elohim. Saya hanya pakai Bapa Yesus atau karena memang Pancasila, saya pakai Tuhan Yesus begitu. Jadi ini temanya Yesus Paulus Bapa, ini maksudnya gimana? Iya, karena memang Yesus mengatakan hanya satu Bapakmu, kan begitu. Ketika dia berbicara kepada Filipus ngomong gini, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Apa kata Yesus?
ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi di situ saya petik, oh berarti Yesus inilah Bapa, kan begitu. Karena simpang siur pendataan yang ada, saya ambillah kalau Yesus itulah Bapa yang benar. Karena dia pun mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, yang kedua, Paulus juga mengklaim dirinya Bapa. Sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pengajar, tetapi akulah Bapamu di dalam kerohanian, begitu ya. Nah, jadi pastikanlah Bang, siapa yang sebenarnya Bapakmu? Paulus atau Yesus? Karena Paulus inilah yang membawa Kristus, sehingga Yesus itu disalibkan, begitu. Jadi diskusi saya dengan Sirai, tadi kami sedang menuntaskan kata Allah dan YHWH. Sementara YHWH Allah ini bukan pribadi Yesus, itu mereka yang tantrum tadinya. Ya. Saya boleh katakan Yehua ya. Yehua ya. Iya, Jehovah, Debata itu ya. Kalau dalam bahasa Batak Jehovah atau Debata Jehovah. Ya, selamat sore Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, ini mau diskusi apa ya? Ini room intern Kristen ya Bang, intern Kristen ya Oh, Bang. Roy ini agama ini apa? Kita Islam. Oke, nyimak aja ya Bang, saya sedang diskusi sama si Helm. Oh, ini room Kristen ya? Yup, Iya. betul. Oh, Nanti kenapa kalau udah tadi kepenuhan saya turunkan ya Bang Roy. iya, kenapa tadi di debat? Tadi Kristen juga yang masuk. Iya, karena memang saya sedang merevisi yang namanya kata Allah yang ada dalam Bible. Jadi Diubah menjadi di Tuhan Bible nggak ada. atau Theos. Di Bible kan nggak ada kata Allah kan? Ada Bang. Kejadian 1:1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 17 nomor 3 ada. Markus 12 nomor 29 ada. Banyak. Bahkan Banyak Allah di sini. menyesat, Allah mesum kan begitu. Banyak Jadi di banyak sini. sekali kerancuan-kerancuan. Kalau kita ngomongin kitab suci ya, kira-kira Bible itu suci nggak ya? Tidak, bagi saya tidak suci. Karena itu adalah sudah memang manusia yang nulis. Bukan Tuhan yang nulis itu, Bang. Udah ada campur tangan manusia kan? Udah ada. Manusia yang tulis, bukan Tuhan yang nulis. Cuman pengalaman-pengalaman yang terdeteksi ada sedikit lah begitu. Kenapa masih Kristen, Mbak Baroni? Ya, saya punya pengalaman dengan Yesus. Saya hanya percaya kepada Yesus. Nama Yesus itu nama yang berkuasa itu, nyata. Ada dia. Bukan katanya. Yesus itu nyata dan ada. Itu Bang, kau lihat Bang. Ini Arjuna ini agamanya apa nih? Islam. Arjuna ini ya? Iya, Islam, Muslim. Coba kita baca nih, Bang. Jadi bingung aku apa jadi ininya tujuan diskusi ini. Ada Mbak Baroni. Begini, Bang, biar saya jelaskan dulu, Os. Ini osnya, dia tidak mau pakai Allah di Bible. Karena kenapa? Kata Allah itu nama persembahannya orang Islam, Bang. Gitu. Dia mau luruskan. Dia meluruskan kenapa orang Islam sama Kristen selalu bersekusi dan perdebatan satu sama lain, karena umat Muslim tidak mau menggunakan di dalam Bible itu adalah nama Tuhan mereka, gitu. Bahkan di sini dikatakan di Bible itu Allah adalah manusia, manusianya adalah Yesus. Di dalam sisi lain Islam itu Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanatkan dan tidak serupa dengan ciptaannya, Al-Ikhlas. Dan Islam itu dia mulaikan itu Nabi Isa, Al-Masih Putra Maryam. Sedang di dalam Kristen dia meyakini bahwa Isa itu dalam Islam atau maupun Yesus dalam Kristen itu dia yang disalibkan. Ternyata di Al-Quran surah Maryam itu dibantah. Ya, seperti itu, Bang. Ya, mungkin Abang bisa pahami. Makanya saya dukung osnya ini dengan cara hormat, dengan cara baik, dengan cara santun.
Makanya saya hargai. Ternyata OS-nya ini sudah paham kenapa umat Islam selalu bersekusi sama Kristen, karena awalnya itu dia bersekusi ada kata Allah di dalam Bible. Itu nama Tuhannya, penyembahannya orang Islam. Di situ, Bang. Andai Jadi kata begini Helem. Bentar Bang Arjun, nanti saya lupa. Oke, Helem, oke, Bang, buka oke, Bang. dulu Keluaran 7 ayat 1. Buka dulu Keluaran 7 ayat 1 supaya jangan asumsi ya, kita by data. Coba lo dulu buka kali, saya lagi di apa ini host? Ada Jadi yang bisa buka Bang Dokter Akal? jadi host Bukakan dulu, saya lagi. kapan loginnya nih? Login apa itu Bang? Login ke Islamnya kapan jadi? No. Saya pengikut Yesus Bang, hanya pengikut Yesus. Kalau Mbak pengikut Yesus sejati, pasti Mbak ke Iya, Islam ya. saya hanya Yesus yang menciptakan alam semesta. Nah, begini, Bang Helem, saya baca. YHWH mengangkat Musa menjadi Allah, itu ya. Baca Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang menciptakan alam semesta siapa? Musa. Loh. Ya. YHWH mengangkat Musa menjadi Allah. Makanya saya nggak mau Yesus itu Allah. Itu ya. Bagus, mantap, Bos, mantap. Karena di dalam Bible Allah itu adalah Musa, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, kan begitu? Berarti kalian ini Kristen, sesama Kristen ya ribut ya. Yang satu Ya, cuman karena kurang pengen ada kata itu Allah. adalah kesalahan. Bentar Bang, itu adalah kesalahan si terjemah juga sama LI bersama dengan Berarti- PGI dan juga MUI. Keterlibatan Berarti MUI juga. LA ini yang salah ini, Bang. LA ini yang salah ini, Bang. Berarti nama Sebenarnya Tuhannya LI sudah minta maaf. Cuman untuk Iya, biaya LI sudah minta maaf. merevisi itu mahal. kontradiksi berarti ya. Mohon maaf ya, Bang. Ini Roni, saya Berarti- tidak bela OS-nya. Saya tidak bela Bentar. OS-nya, tapi apa yang saya dapatkan dari peribahasa OS-nya ini memang sudah betul. Karena saya juga Islam, Bang. Berarti orang Kristen ini belum kelar sama nama Tuhan aja belum kelar. Gimana mau Ya. tahu Tuhannya siapa? Benar nggak? Ya, betul. Ya udah. Emang kau udah kelar, Roy? Ya kita Islam udah kelar, nggak ada Saya bantahan, mau Pak. bertanya boleh tak? Nama Allah, nama Tuhan kita. Saya boleh bertanya sama kau tak? Boleh kalau saya Tuhanmu yang mana? Allah atau Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi utusan Allah. Utusan Allah, tapi kau menyembah Nabi Muhammad kok. Gimana caranya nyembah nabi itu? Bagaimana caranya menyembah Nabi sedang Kok kita sudah gimana syahadat caranya? asyhadu anna Asyhadu Muhammadan an la Rasulullah. ilaha illallah. Wa Asyhadu anna asyhadu Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Tidak mengatakan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Tidak. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan berarti dia seorang hamba yang diutus, yang dipilih. Jangan, oleh Allah definisi Subhanahu wa Tuhan Ta'ala. itu gimana? Definisi Tuhan itu gimana? Coba definisi Tuhan itu gimana? Yang bisa ngapain? Yang menciptakan segala isi dunia inilah. Enggak, definisi Tuhan Salah, itu yang salah, bisa salah. mengendalikan kita kan? Oke, maaf, saya akan turunkan teman-teman. Saya ini sedang diskusi. Ya, silakan Oke, Helem. selanjutnya, Mas. Ini intern kita. Ini intern kita. Kalau mau mendapatkan pencerahan dari Islam, ya nanti masuk ke room mereka ya. Ini khusus Kristen. Ya di Ya sini. itu makanya host, Yesus, makanya Paulus Bapa. Disinilah kita diskusikan Bang, supaya abang jangan bingung karena memang ada ayatnya begini. Sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku. Coba hatimu yang paling dalam. Banyakkah permohonan yang belum terjawab atau adakah yang sudah dijawab? Jawab dengan jujur. Saya izin turun dulu host ya. Kebetulan ada kesibukan di luar ini. Makasih Oke, thank you, Bang teman-teman Dokter. yang ada di Komal ya. Semoga sehat selalu. Ya, silakan dilanjut. Silakan Helen. Jadi makanya saya tadi naik ke room ini. Yang satu tadi bapak tadi dia Kristen Kristen Karismatik itu. Yakin kalau nggak jawab salah. ya? Karismatik. Enggak, karismatik dia itu.
Dia itu karismatik. Ya. Mereka itu kencang kali bilang haleluya. Itu dia. Terpujilah Yahweh begitu. Oh, karismatik ya. Nah, itulah kita Kristen ini. Kadang saya bingung juga. Sedangkan Kristen sama Kristen aja bisa berdebat, begitu. Nah, ini kan diskusi nih, Bang. Wajar itu karena memang saya kan anaknya Yesus, murni Yesus. Sekarang abang ini udah anak Yesus nggak? Itu aja. Biar kita bisa diskusi dengan santun. Itu dia. Jadi begini host. Hanya Yesus sama yang ke anak ini mana? Sekarang gini, ada anak Yesus, ada anak Paulus, ada anak YHWH. Sementara YHWH dirumini sama Kristus kupijak-pijak. Itu dia. Yesus Jadi itu bukan YHWH, Yesus itu bukan Kristus. Tetapi satu-satunya memang Tuhan yang benar. Bapa yang benar, Yesus lah namanya. Pertanyaan itu apa itu? Jadi Yesus itu bukan Kristus gitu. Bukan, dan juga bukan anak. Anak itu saya. Kalau itu mau bilang anak itu, ya memang dialah bapaknya. Kan begitu. Selama ini kan Yesus dikatakan anak. Yesus itu dikatakan Kristus. Berarti lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari YHWH atau malaikat Yahweh. Sorry. Naik kau RG 12. Naik kau. Biar kita diskusi. Sorry host. Begini host. Iya, selamat sore. Bukankah Yesus itu Tritunggal ya? Bukan ya? Bukan. Saya udah keluar dari situ, Bang. Gak ada itu menghina Yesus itu Tritunggal. Kenapa host? Iya, karena Yesus itu dikatakan anak malaikat Yahweh. Baca Keluaran 32. Malaikat Yahweh. Itulah bapaknya Yesus, bayangkan. Siapa lagi? Musa. Musa itulah bapaknya Yesus. Karena selalu dikatakan Yesus anak Allah. Jadi kalau host ini masuk ke tanah Batak, kalau masuk ke tanah Batak, Yesus itu dibilang anak Debata. Anak leluhur orang Batak. Coba. Ngeri nggak? Pengertian. Enggak, di Alkitab mana harus baca itu? Alkitab apa? Perjanjian lama kah, baru kah? Saya itu punya Bible, punya Holy Bible, punya Alkitab LI. Jadi host pahamnya apa? Oneness atau? Pahamnya saya hanya kepada Yesus, satu-satunya Yesus yang original. Yesus yang menciptakan alam semesta, bukan pemain bola ya, atau penyihir. Yesus yang menciptakan alam semesta. Tuhan Yesus, Bapak Yesus, begitu. Jadi pahamnya cuma Yesus. Iya, semuanya itu karena saya sudah deteksi, saya sudah kritisi data-data yang ada dalam Bible itu. Sungguh tidak lazim Yesus itu disematkan menjadi Tuhan yang mesum, bun-bun, plin-plan, sadis. Dipahami itu? Enggak, maksudnya sejarah karya Allah dalam manusia itu, dalam dunia manusianya itu, dalam dunia manusia kita itu kan tidak bisa terlepas dari apa yang kita pahami yang diberitahukan oleh Alkitab. Benar, tentu kita kan memiliki satu akal budi. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hati dan akal budimu, itu ya. Yang kedua, kita kan memiliki hati nurani. Nah, pantaskah Yesus itu kita sematkan menjadi Tuhan yang mesum? Itu aja, bahkan bun-bun. Sementara ajaran Yesus itu apa? Kasih, mengampuni, ya, berbuat baik kepada semua orang. Itu. Ya, kita tidak bisa memahami karya Tuhan itu dengan sempurna melalui akal dan pikiran kita, melalui otak kita yang terbatas. Betul, makanya kita harus punya spiritual. Harus ya. punya Halo spiritual, Shalom, koneksi langsung selamat dengan Yesus. sore.
Ya, tetapi Ya, selamat sore Nanya. Tahannya Nanya, si Jet dulu. Silakan Jet. ya, tapi kita harus juga menghargai berjalan berdasarkan dasar iman yang telah ditetapkan atau yang telah diperjuangkan oleh para rasul, bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja sampai kepada kita pada saat ini. Jadi kita beriman kepada Tuhan, namun kita juga harus melihat latar belakang sejarahnya, sehingga kita tidak bisa terlepas dari sejarah. Bagaimana sampai kekristenan itu ada. Kalau Anda masuk dalam kapasitas sejarah, berarti Tuhan itu manusia loh Bang. Hanya manusia yang memiliki kapasitas sejarah. Ya, kita Guru, kita tidak bisa mengingkari bahwa Tuhan itu yang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah itu turun menjadi manusia, mengambil natur manusia, sehingga dia dapat merasakan penderitaan kita, kelemahan kita, menanggung dosa kita karena kasih Allah yang besar itu. Gitu, Guru. Sekarang bagi Anda siapa Allah ini? Allah itu adalah Bapa. Oke, berarti Yesus gagal jadi Bapa ya? Karena Bapa Anda itu adalah Allah, kan begitu? Kita Tritunggal, kita pahami. Iya, buka aja Keluaran 7 ayat 1 biar lebih tercerahkan. Keluaran berapa? Keluaran 7 ayat 1. Tunggu, Bu. Saya jauh dari Alkitab. Oke, ini pertanyaan saya untuk si Wanes Bidat ini. Pada saat pembaptisan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, suara Bapa terdengar dari langit. Pertanyaan saya, suara siapa yang terdengar dari langit ini? Kalau bukan dengar suara di Bapa. situ. Seperti berarti halusinasi. Aman ya? Enggak, suara siapa yang terdengar dari langit ini, suara siapa? Di situ jelas seperti berarti halusinasi. Baca kembali data itu. Coba Jangan dibaca kau dulu Matius. langsung. Loh. Kau tahu arti baptisan itu? Baptisto ditenggelamkan, berarti dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Begitu. Di room ini Yesus itu bukan Kristus. Paham kau? Bidat. Kemudian Lukas, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Pertanyaanku, mu ini siapa coba? Oke, bagimu siapamu itu? Loh, ini perkataan Yesus ini. Kan kau bilang aku bidat atau sesat. Siapamu itu? Jawab. Loh, kan kau bilang si Yesus ini Bapa, iya kan? Betul? Lalu kenapa ada antaramu dan aku? Ini kan dua hal yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Kubuang ayat itu, kubuang. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kubuang data itu, kubuang. Loh, Apa? memang bidat lah kau ini. Udah taubat kau cepat. Gimana kalau aku bilang kau anak iblis? Orang yang membenci saudaranya adalah iblis. Berarti kau anak Aku iblis. akan Izinkan meminta aku mengatakan kepada itu. Bapa. Aku akan meminta kepada Bapa. Halusinasi itu. Nah, makanya aku bilang samamu, siapa Bapak itu? Dan bagimu? ia akan Siapa? memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, Siapa Bapak itu bagimu? Ayo, siapa? Siapa? jadi siapa Bapak itu? Yesus Bapak itu. Bagiku Yesus Bapak itu. Loh, tapi dia meminta loh. Masa dia meminta kepada diri sendiri? Kau ada-ada aja kau ini. Bentar. Bagimu Yesus itu apa bagimu? Nanti Masa dia coba pakai logikamu. Dia Bagimu meminta siapa kepada Yesus dia itu? diri sendiri. Kayak mana itu Nanya. cara berpikirnya? Bagimu siapa Yesus itu? Bagimu siapa Yesus itu? Aku minta kepada Bapa. Bapa ini siapa? Coba. Amang, tahe, kau di rumahku, coba kau taat dikit. Siapa bagimu Yesus itu? Mutar-mutar kita nanti muntah.
Loh, kan ku tanya ini kepadamu. Kau kan bilang ini Yesus Bapa. Iya. Tuhan Yesus adalah Bapa, kau bilang gitu kan? Betul. Lalu aku bertanya, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Pertanyaan saya, Bapa ini siapa? Data itu maksudmu Yesus yang menulis. Yesus yang menulis data itu. Yohanes 14:16. Yang menulis data itu adalah bapak-bapak gereja si Borjong itu, tahu kau? Jadi apalah kitab yang kau imani? Kutanya dulu samamu. Aku adalah tulisan yang terbuka dibaca oleh semua orang. Yesus itu ada di hatiku. Ngapain aku butuh kitab? Makanya Tuhanmu kan mati. Kau butuh kitab. Apa itu warisan? Betul? Jadi dari mana kau tahu Yesus ini Tuhan? Yesus bukan dari kitab? mengatakan diri bagiku. Yesus mengatakan dialah Tuhan dan Bapa. Kamu pakai data, baca itu. Memang anak luga ini, Luga itu penipu. Gak usah ngomong kau mengenai penipu sama aku. Bu Runi, jadi kalau Yesus di dunia, Yesus kan bilang Yesus Bapa, berarti di surga kosong. Ngapain kau bilang surga kosong atau apa? Yesus itulah surga. Kau bikin kayak pemerintahan Mesir atau pemerintahan Firaun. Yesus itulah surga. Tahu kau apa dikatakan Yesus kepada Nikodemus? Guru, bagaimana supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Engkau harus dilahirkan kembali. Aku ambil lebih akurat dari Bibel. Anggo sotubu siang surga. Berarti kalau tidak dilahirkan dari Yesus, ngapain kau bikin Yesus itu ngongkang-ngongkang di sana? Ada ayat dalam Yohanes. Aku tidak membutuhkan hormat dari manusia. Ngapain manusia sujud tapi hatinya bangke? Ya itu pahammu. Yesus itulah sorga. Jauh kali kalian ada yang ngongkang-ngongkang di atas sana. Ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa mereka bekerja bersama-sama. 3 pribadi itu bekerja bersama-sama. Banyak ayatnya di situ. Bahkan nggak pantas Yesus itu Tuhan kalian. Karena apa? Ada Tuhannya. Yohanes 20. Selamat malam kakak host. Iya, selamat malam Pergilah kepada bapakmu dan bapakku. Pergilah kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Bagaimana itu? Ngapain kalian Tuhankan Yesus? Kalau kalian mau pakai data. Dalam konteks makanya dibilang dari Tritunggal itu host. Jadi aku bingung nih host ini sekarang. Udah keluar aku dari Tritunggal itu karena Tritunggal itu merendahkan Yesus. Dia sedang membicarakan tentang bagaimana umat Israel harus kembali kepada Tuhan. Dalam kapasitasnya sebagai manusia. Tidak ada hubungan Israel dengan Yesus. Tidak ada hubungan Yesus dengan Israel. Itu kerjaan bapak-bapak gereja di Borjong itu. Yang akan datang sebagai raja untuk Israel. Ngapain untuk Israel? Untuk Israel itu adalah YHWH Daud. Nanti kalau kalian pakai kapasitas Yesaya 9 ayat 5, buka Wahyu 22 ayat 5, ayat 16. Lucifer, kalau kalian pakai nubuatan dan juga Yesus yang diracik dalam perjanjian lama, itu adalah Lucifer di dalam Wahyu 22 ayat 16. Baca. Sesat kamu itu. Kamu salah itu. Kakak host Islam menyampaikan itu. Kakak host Islam menyampaikan. Islam apa Kristen kak? Saya Kristen. Oh. Baca aliran baru, Kristen yang tidak lahir dari pemberitaan Injil. Baca Wahyu 22 ayat 16. Jangan parah-parah, kamu gak pernah kasih ayat ini. Jeff, hostnya tuh benar, betul kata host itu. Ya, ini saya baca. Kalian kan malas baca Bible. Pendeta kalian suruh baca Bible. Nih ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kita buka Wahyu 14. Apa itu? Yesaya 14. Kita buka Yesaya 14. Ya.
Ini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang-liang kubur. Ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ya, hai bintang timur, putra fajar. Siapa itu? Yesus yang kalian bilang yang sudah lahir dari selangkangan Maria. Paham? Jadi kenapa Yesus saya tidak dilahirkan? Itu Yohanes 2 ayat 24. Aku tidak pernah mempercayakan diriku kepada mereka, kepada Maria, Pilatus, kepada siapapun. Tahu kalian ajaran Kristus itu adalah ajaran Paulus. Paulus itu adalah penyesat. Kamu itu sesat. Baca 1 Korintus 5:5, baca. Kau nggak Kamu mau tidak baca? paham tuh konteks penulisan Alkitab. Jangan untuk pakai siapa, konteks kau di kepada sini, siapa. pakai kotek aja. Baca Ngos, Pakai baca kotek Ngos. aja kau. Baca Ngos. Itu Korintusnya, baca Ngos. Ya, pakai kotek aja kau biar pakai konteks kau di sini. Sikit-sikit konteks. Anak kecil baca Bible itu, mereka nggak tahu konteks. Kalau diarahkan ke konteks pun berlarian. Kapasitas Tuhan mesum 32 perawan jatahnya dia. Si Paulus mampu memasukkan orang ke neraka. Siapa dia itu? Ketar-ketir semua Kristen setelah saya telanjangin itu. Kau nggak akan tahu Bible baru nih kalau nggak ada si Paulus katanya. juga ngomongnya kakak. Sudah beribuan tahun lo Kristen itu disesatkan aku. Tahu kau? Ini sudah saya bilang, ini room diskusi. Kalau kau aneh yang data yang saya bawa, bantah dengan data lain. Tidak ada base. Aku nanya kak, kakak Kristen apa Islam kak? Saya Kristen. Kok perkataanku seperti Kristen dia, osnya Kristen. Kalau aku siapa? Kristen memang atau Kristen, tapi kok kayak gini penyampaian? ya, karena dia sudah dapat kebenarannya, Bang. Dia sudah dapat itu osnya. Makanya kita di sini jimat, mendengar. Gitu. Gitu ya. Kristen apa ini? Sos Kristen apa? Saya Kristen. Iya. Aku bilang, latar belakang saya karismatik. Yang jingkrak. Nggak di KTP itu Kristen apa? Ya Kristen hanya satu, kalau KTP nggak ada Kristen apa. Kristen aja itu. Ya ada Kristen Katolik. Ya Katolik Kristen mana Protestan. Kristen? Ya Katolik. Kalau Katolik itu nggak Kristen itu, Katolik itu. Ya Protestan. Makanya Katolik bilang kalau Kristen itu adalah bidat, sesat. Dan orang Kristen mengatakan Katolik sesat, udah saling menyesatkan ini. Saya bukan mengatakan kapasitas menyesat. Coba tetapi kakak diskusi. baca di Injil Yohanes itu. Apa itu? Di mana kak? Banyak itu Yohanes. Injil Yohanes. Iya, banyak sekali. Ayat berapa? Atau semua mau saya baca habis waktu kakak? Silakan, mana? Di situ lah kau tahu kebenaran itu. Iya, mengenai apa itu kak? Baca aja lah. Saya Mulai cuma tadi- bilang begitu, tapi Mulai tadi yang naik ke roomku ini nggak ada mau baca Bible. Aku aja baca Bible dibikin. Nggak mampu. Maunya pendeta-pendeta kalian suruh ke roomku ini. Suruh ini mau yang lah. bikin heran aku kok kakak ini Kristen. Kita saja Islam baca Bible ini. Nah, coba kau pikir. Kami saja orang Islam baca Bible. Terus? Nah, karena di dalam Bible itu banyak Yesus berkata di situ seorang utusan. Iya. Bahkan Markus 12 itu tertulis itu perkotnya itu adalah Yesus hamba Tuhan. Itu ada. Iya. Ada itu. Saya punya Bible di sini. Ini Iya. Bible di depan saya ini. Kalau kamu tidak percaya saya kasih lihat kamu itu. Itu Bible. Iya. Itu tuh. Itu Bible ini. Jangan sampai kau bilang bukan Bible ini. Itu. Alkitab Bantu ini. dulu aku Arjun, biar dibaca. Aku sambil kerja ini. Oke. Silakan aku, di mana sesatnya biar bisa dibantah begitu, dibenahi lah. Sebenarnya saya nggak jujur ya. Ini sebenarnya saya itu nggak percaya kata osnya bahwa ini- seorang ini kata mau osnya ini- jawab apa gimana?
Tidak. Bentar Helem, satu-satu dulu Helem. Kata hostnya nih, dia bilang Kristen itu tidak jarang dia baca Bible, dia kebanyakan mendengar doktrin pendeta yang di dalam gereja. Betul itu kata hostnya. Betul. Oke, host, dilanjutkan. Tolong ke mute dulu sama si Helem biar bisa si aku pun mute. Silakan aku. Jangan langsung potong-potong, nanti biar lepaskan dulu aku ya. Nah, saya itu memang Yesus itu sebagai utusan. Dia itu yang dituhankan itu cuma perkataan firman-Nya aja, sesuai penyampaian dari Bapaknya. Nah, kalau Yesus dibilang Tuhan itu nggak masuk. Karena apa? Manusia tetap manusia. Dia juga lahir dari Ibu Bunda Maria, seorang manusia. Jadi Bunda Maria melahirkan seorang manusia juga gitu. Tapi ada